Wisata alam, religi, dan rekreasi di satu tempat sekaligus kini menggeliat di Kabupaten Gianyar seperti di wilayah Ubud, Payangan, dan Tegalalang. Tidak mengherankan bila warga masyarakat setempat mengembangkan wisata alam mengingat belakangan ini cukup diminati wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara. Wisata yang bernuansa alam salah satu yang dikembangkan warga masyarakat Banjar Pujungkaja, Desa Pekeraman Teleput, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Dengan memanfaatkan lahan milik keluarga yang masih asri dengan kerindangan pepohonan yang menjadi fasilitas pendukung. Pemirsa, pengembangan pariwisata berbasis alam, kemasyarakatan dan juga berkelanjutan menjadi salah satu daya tarik yang semakin diincar kali ini. Seperti halnya yang ada di Desa Adat Teleput, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, di mana wisatawan kembali menyatu dengan alam dan juga kekayaan kearifan lokal yang semakin beragam. Diksa, Bidikan Lensa kali ini bersama saya Putri Sanjuwani akan mengajak Anda untuk melihat dan menengok potensi pengembangan wisata yang ada di Desa Teleput, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bali Jungle Huts yang sebelumnya bernama Bali Mula Unik di Banjar Pujungkaja, Tegalalang, menyadari alam natural menjadi daya tarik para wisatawan saat ini, terutama yang menginginkan ketenangan. Bali Jungle Huts dikemas alamiah. Terletak sedikit ke bawah dari pemukiman masyarakat, terdapat 12 bangunan atau kamar yang didesain serupa dengan arsitektur Jineng Bali yang membuat tempat ini terlihat sangat natural. Pemirsa, berbicara masalah pengembangan desa wisata pasti melalui berbagai progres atau tahapan dan memiliki suatu keunggulan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan suatu desa wisata. Seperti halnya yang ada di Desa Teleput, Kabupaten Gianyar ini. Saat ini saya tengah bersama dengan Pak Wayan Sastrawan atau kerap disapa Pak Ayin. Terima kasih Pak Ayin sudah bersedia ngobrol langsung nih bareng kami. Tentunya dalam suatu pengembangan desa wisata ada cerita awal di baliknya. Boleh dibagikan kepada pemirsa, bagaimana sih ide awal pengembangan desa wisata ini? Baik, terima kasih Sanji. Selamat datang tentunya kami ucapkan di Desa Adat Teleput, di Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, di Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi di tempat ini, saat ini kita berada, dulu namanya adalah Bali Mula Unik. Jadi pada tahun 2015, tempat ini mulai dikelola. Yang dulunya waktu saya kecil, saya sering juga ke sini masih hutan rimba, kemudian kita kelola, kita jadikan destinasi wisata. Pada awalnya adalah tempat rekreasi yang ditujukan untuk wisatawan, untuk menikmati keindahan alam yang ada di hutan ini. Kemudian karena saat itu hanya beberapa jam, mungkin setengah hari saja bisa menikmati tempat ini dengan udara yang bersih, segar tentunya. Kemudian di tahun 2015 itu kita tingkatkan untuk menjadi akomodasi wisata. Jadi yang sebelumnya hanya beberapa jam bisa menikmati, kita buat tempat akomodasi wisata seperti penginapan. Jadi wisatawan tentunya bisa bermalam lebih lama menikmati tempat ini, seperti itu.
Jadi diberikan paket komplit ya, dengan Iya, yang betul awalnya hanya sekali. setengah hari, kemudian dibangunlah fasilitas-fasilitas pendukung, sehingga sekali, Sandy. banyak wisatawan yang berkunjung. Iya. Kemudian dengan potensi yang ada dan dikembangkan oleh desa wisata yang ada di sini, bagaimana melihat ke depannya dengan dikaitkan dengan kebudayaan lokal dan kebudayaan setempat, Pak Ayen? Jadi di tempat kami tentunya di daerah Gianyar budaya sangat kental sekali. Selain panorama alam, jadi ini adalah tebing yang tembus di bawah ada sungai, ada air terjun, banyak aktivitas bisa kami kelola dari trekking, kemudian ada tubing nanti di air, kemudian menikmati waterfall, kemudian kebudayaan tentu saja banyak penggiat seni yang ada di daerah sekitar di Desa Datalepod ini. Tentu kami bisa memberikan pelajaran menari, pelajaran menabuh kepada wisatawan yang datang. Jadi keterlibatan para seniman dan keberadaan kebudayaan Bali itu ikut serta ya dalam mendukung pengembangan desa wisata. Tadi Pak Ayen sempat katakan banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh wisatawan. Nah, yang merupakan keunggulan yang paling menjadi daya tarik wisatawan datang ke sini, boleh dikatakan apakah alamnya, kebudayaannya, aktivitasnya, atau semuanya bercampur? Saya kira jika pertanyaan seperti itu adalah beriringan. Selain alam yang memang unggul, budaya juga unggul. Karena konsep kita adalah Trihita Karana. Yang pertama adalah parahyangan, hubungan yang baik ke atas. Di tempat kami juga terdapat sumber air suci yang bisa kita gunakan untuk pengelukatan atau bahasa di sini mungkin healing. Dengan panorama yang ada juga sangat bagus untuk melaksanakan yoga, meditasi, dan lain sebagainya. Kemudian pawongan adalah hubungan kesesama. Konsep kita di sini adalah family jungle. Jadi wisatawan yang datang kami harapkan bisa nyaman seperti di rumahnya bersama dengan keluarganya. Kemudian Palemahan sendiri kita tentu kontur tanah ataupun alam yang ada di sini kita usahakan untuk dilestarikan. Jadi tidak terlalu merubah bagaimana keaslian daripada tempat yang ada di sini. Jadi semuanya komplit dari Parahyangan, Pawongan, Palemahan tentu disukai menjadi destinasi yang sangat diunggulkan bagi wisatawan itu sendiri. Berarti kolaborasi antara Trihita Karana dengan keberadaan wisata yang dikembangkan ini benar-benar memang diutamakan ya, sehingga menjadi suatu keunggulan yang tentunya dicari oleh wisatawan. Kedepan harapannya Pak Ayen, apa yang ingin lagi dikembangkan atau ditingkatkan sehingga desa wisata ini potensinya semakin dikenal oleh masyarakat kita, tidak hanya masyarakat di luar negeri, tetapi masyarakat lokal atau domestik juga? Tentu untuk ke depan kita harus berjalan bersinergi, kemudian berkolaborasi dengan penduduk setempat, kemudian simbiosis mutualisme. Bagaimana kita mengelola tempat yang bagus ini, bagaimana menjalin hubungan yang bagus juga dengan masyarakat di Desa Datalepod itu sendiri. Jadi dukungan dari berbagai pihak sangat diutamakan ya. Betul untuk sekali. Keberlangsungan dari pengembangan desa wisata ini. Makasih banyak loh Pak Ayen udah bersedia ngobrol bersama kami. Terima kasih Boleh Sanji. kita lanjut keliling, kita lihat-lihat lagi? Ayo kita keliling. Lewat sini ya? Ya, Oke, silakan. mari. Jalan-jalan dengan hutan. Apa yang ada menari, kemudian ada yoga, ada meditasi, ada pengelukatan. Wisata desa Bali Jungle Huts menyajikan ketenangan alamiah di mana tempat ini masih sangat asri. Belum banyak bangunan yang berdiri di sekitarnya, jikapun ada itu adalah pondok kayu dan bambu yang dampak menyatu dengan pepohonan. Ketika berjalan menuruni anak tangga, pengunjung akan sampai di sebuah sungai yang airnya mengalir tenang. Di sisinya terdapat air terjun mini dengan gemercik suara air yang dapat menenangkan hati
dan di tempat ini sangat cocok untuk meditasi. Keasrian dan ketenangan alam menambah kelengkapan fasilitas wisatawan saat berkunjung. Tidak hanya itu, terdapat mata air yang disucikan sebagai tempat melukat atau pemandian yang membuat wisata desa ini juga sebagai wisata spiritual. Mata air di tempat ini bernama Tirta Sudamala. Ada 9 mata air yang terdapat di sekitar Tirta Sudamala. Airnya sangat jernih, bahkan dapat diminum langsung tanpa perlu diolah lagi. Pemirsa, mengembangkan sebuah desa wisata tentunya harus sejalan dengan menjaga kelestarian alam Bali yang dalam hal ini berkaitan erat dengan konsep Trihita Karana. Saat ini saya tengah bersama dengan Jero Mangku Pande Madera Hajeng. Terima kasih Jero Mangku sudah bersedia ngobrol langsung bersama kami. Terkait dengan pengembangan desa wisata, Jero Mangku pasti harus memperhatikan kelestarian alam Bali. Salah satu konsepnya adalah Trihita Karana yang paling terkenal. Boleh dijelaskan bagaimana keseimbangan menjaga alam dan pengembangan desa wisata itu dapat berjalan seiringan? Kita jangan sampai menghilangkan itu unsur-unsur Trihita Karana, terutama Parahyangan ya. Di Parahyangan ini hubungan kita dengan Tuhan itu secara terus-menerus jangan sampai itu memudar atau tergerus dengan budaya-budaya lain yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Karena taksu Bali itu pada dasarnya berasal dari ketaatan kita kepada ajaran-ajaran ketuhanan ya. Yang tidak kalah kita sebagai warga orang ketimuran yaitu masalah susila. Susila ini yang disebut dengan etika. Ya, etika itu yang menjadi bagian pawongan kita. Ciri khas ramah tamah seorang di Bali ini menjadi ciri khas. Jangan sampai kita menjadi makhluk individu seperti ya, mungkin negara-negara yang lain itu urusan kamu ya urusan kamu. Kita tidak. Dalam kebudayaan kita di Bali yang telah diwariskan oleh para leluhur itu, susila itu atau etika itu sangat penting. Jadi ciri khas daripada penyambutan kita, daripada cara kita menjamu para tamu itu, pakailah susila kita yang memang sudah diwariskan semenjak para pendahulu ya. Yang tidak kalah pentingnya memang yang sering dieksplor berlebihan itu adalah palemahan. Misalnya hutan-hutan. Ini di Bali Jungle Resort kita sengaja membiarkan pohon-pohon, apalagi ada pohon-pohon yang bertuah, ada pohon pule itu di Bali dianggap sebagai pohon yang punya kekuatan magic ya, dan di dalamnya diyakini mengandung roh-roh. Dan roh-roh ini sebenarnya yang membuat vibrasi daripada Bali itu punya taksu, punya karisma lain dipandang dari sudut pandang spiritual, mungkin dari sudut pandang apa itu, jadinya orang suka dan betah untuk tinggal berlama-lama di suatu tempat karena memang aura alam itu dari roh-roh tumbuhan itu yang disebut dengan Tri Pramana ya. Manusia punya 3, yaitu punya pikiran, bisa berbicara, dan bisa bergerak kan. Binatang dia tidak bisa berpikir.
Tapi pohon-pohonan dia walau tidak bergerak, dia bisa tumbuh. Dia punya eke permana. Nah, yang inilah yang perlu kita bangkitkan, perlu kita berikan pemahaman kepada wisatawan sehingga mereka pun ikut dalam upaya melestarikan, dalam upaya untuk membuat jagat ini hijau. Dengan hijau itu kan masuk energi-energi positif dari alam itu untuk bisa kita olah menjadi energi sehingga kita bisa berbuat yang lebih baik untuk terutama melestarikan kebudayaan Bali. Baik, setuju sekali. Jadi mengembangkan desa wisata itu boleh-boleh saja, hanya saja akar dari kebudayaan dan kearifan lokal itu tetap terjaga ya Jero Mangku. Betul. Terima kasih banyak Jero Mangku sudah bersedia menjelaskan banyak sekali kepada pemirsa kami tentunya terkait pengembangan desa wisata ini harus selaras dengan konsep Trihita Karana dan juga kearifan lokal yang kita punya. Wisata desa Bali Jungle Huts dirintis sejak tahun 2016. Pasang surut dialami wisata desa ini saat virus corona melanda dunia. Sempat tertidur 2 tahun. Setelah virus corona melandai, secara perlahan tapi pasti, penataan kembali dilakukan hingga kini. Sudah dikunjungi wisatawan mancanegara. Penataannya masih mengandalkan kekuatan alam, di mana tidak merubah konsep kealamian dan ketenangan. Setelah mengembangkan desa wisata, tentu ada upaya dan strategi yang harus dilaksanakan untuk menjaga eksistensi dalam sebuah desa wisata tersebut. Kali ini saya bersama dengan Pak Nyoman Aryawan. Pak Nyoman, terima kasih Niki sudah bersedia ngobrol langsung bersama kami. Terkait dengan pengembangan desa wisata, tentu ada hal-hal yang menjadi daya tarik dari pengunjung datang. Apa saja sih daya tarik yang ada di desa wisata ini? Tamu-tamu yang kita ajak untuk stay di tempat kita ini, kita ajak merasakan bagaimana sih alam kita di Bali. Jadi itu yang kita angkat selalu untuk memasarkan, untuk menggait tamu datang seperti itu. Jadi konsep kami di sini adalah yang dimana jungle ini atau hutan ini ada hunian gitu. Bukan ada hunian yang ada hutannya, enggak. Jadi hutan ini yang ada huniannya. Yang dimana tamu-tamu itu stay memang merasakan dia tinggal di tengah hutan. Jadi di mana di samping dia stay di tengah hutan, kita juga garansi dia untuk kenyamanan dan keamanan. Jadi karena kadang-kadang tamu itu kan memang konsen ke ada insek atau binatang liar yang seperti ini, tapi itu kita garansi dengan fasilitas yang memang memadai untuk hal tersebut. Setelah mengembangkan desa wisata dengan konsep alam tersebut, selanjutnya respon dari para wisatawan seperti apa melihatnya? Kalau respon pasar ya, karena kita apalagi setelah COVID ya, jadi banyak daripada masyarakat termasuk juga wisatawan yang lebih cenderung peduli dari kesehatan yang dimana wellness ya. Jadi yang di sini tamu-tamu itu lebih datang
terus stay dengan kita, yang dimana benefit yang dia dapatkan adalah self healing, yang dimana pengobatan secara langsung yang dimana dilakukan oleh alam secara natural seperti itu. Jadi karena memang demand tamu yang berkunjung sekarang itu adalah tamu-tamu yang memang lebih konsen ke wellness, jadi ke kesehatannya dia setelah COVID niki gitu. Strategi apa yang tengah dipersiapkan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh desa wisata ini? Adakah strategi baru ke depannya? Baik, kalau kita di sini sih lebih pada mengangkat yang dimana disebut dengan sustainable living, ya. Jadi hidup secara berkelanjutan, yang dimana kita kaitkan juga dengan konsep kita di Bali, ya. Jadi kita kemas kawasan niki dengan apa yang disebut dengan istilahnya bagaimana kita menanam padi, kayak beras itu sampai jadi nasi. Jadi bagaimana konsep kita hidup berkelanjutan itu yang kita jual. Jadi tamu-tamu itu yang memang datang ke sini, dia memahami bagaimana sih sebenarnya orang Bali itu hidup secara berkelanjutan gitu. Jadi bagaimana sih orang Bali itu melanjutkan hidupnya dari dulu seperti itu. Jadi tidak hanya istilahnya kita berkecimpung istilahnya seperti sekarang mencari banyak uang seperti itu. Jadi kita lebih kembali ke alam seperti konsep-konsep terdahulu kita seperti itu, Bu. Jadi itu yang kita angkat nanti untuk istilahnya sebagai unique selling point-nya tempat niki kan tadi. Jadi tamu-tamu ke sini tidak hanya belajar ya, tapi dia terjun langsung untuk untuk merasakan dan melakukan langsung kan seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya kalau kamu datang ke sini nanti kamu akan diajari seperti ini, enggak. Tetapi kalau kamu datang ke sini kita ajak ya, kita ajak bahkan tinggal di rumah warga, nanti bahkan belajar menggambel, ya dance lesson, banyak sekali aktivitas yang memang kita mengenalkan lebih daripada sustainable living. Terima kasih banyak Pak Nyoman sudah bersedia ngobrol, luar biasa, banyak sekali insight yang kita dapatkan di episode kali ini. Sekarang saya boleh lanjut dong jalan-jalan. Tadi saya udah lihat sama Pak Ayin, udah ngobrol juga sama Pak Jeromangku. Sekarang sama Pak Nyoman kita mau keliling kemana lagi nih sekarang? Kita lihat fasilitas di kamar mungkin. Oh boleh, fasilitas yang ada di atas ya. Mari lewat sini ya Pak ya. Silakan. Wisata desa Bali Jungle Huts ini juga mengajak para pengunjung untuk menghibur diri dengan petualangan seperti memancing, berkemah, atau membuat api unggun, serta ada banyak spot foto sebagai landscape selfie berpose di tengah taman yang dikelilingi pepohonan di kawasan ini. Pengembangan desa wisata melalui konsep menyatu dengan alam dan didukung kekayaan kearifan lokal yang begitu beragam, serta wisatawan dapat menikmati langsung dan merasakan dalam kehidupan bermasyarakat di Bali menjadi suatu daya tarik tersendiri dalam pengembangan sebuah desa wisata. Semoga tayangan kali ini dapat bermanfaat bagi Anda dan sampai jumpa di episode Bidikan Lensa berikutnya.